Sudah subscribe? Belum? Subscribe sekarang. Now. Hai, selamat datang di channelku. Aku Realita, dan di video kali ini aku akan ngebahas yang lagi viral banget, yang trending nomor 1 dengan satu hari udah dapat belasan juta views. Betul sekali. Rewind 2020. Bukan YouTube Rewind, tapi Rewind 2020. Sebenarnya aku udah nonton video ini berkali-kali, jadi ini bukan my first reaction, tapi di sini kita lebih ngebedah apa aja arti dari tiap scene yang ada di Rewind 2020. Jadi kayak, wah ini scene yang ngingetin sama ini, atau ini scene yang wah ini kejadiannya waktu itu, waktu ini, dan bla bla bla. Jadi Rewind 2020 ini lebih kerangkuman yang terjadi di 2020. Oke, kita langsung aja ya. Kita nonton bareng. 1, 2, 3. Tintuan X Aulion. Nah, untuk scene awal-awal ini ada banyak pendapat. Kira-kira ini mirip scene film mana atau apa filosofinya. Tapi dari yang aku tangkap rangkumannya, intinya ini ada anak kecil, nggak kecil juga sih, anak muda banget, yang ngeliatin apa aja yang terjadi di YouTube selama Januari sampai Desember 2020. Tapi sadar nggak sih, di setiap videonya itu tuh kebanyakan artis bukan YouTuber. Sedikit gitu loh. Bukan sedikit, emang nggak ada kan? Kayak tadi ada Lucinta Luna, ada Siwon, terus juga Uya Kuya juga ada. Banyak sih. Tapi kayak bukan YouTuber gitu. Nah, si anak kecil ini kan udah buka pintu masuk lorong yang sama, terus di sini juga sama. Dari mukanya udah kelihatan kayak boring banget. Terus sampai akhirnya datang Chandra Leo sama Nessie yang bilang yakin nih udah nonton semuanya. Nah, aku suka banget di part yang ini. Jadi awalnya aku sempat mikir ini nih kayak rumah beneran gitu loh. Ada ya, tapi di mana gitu. Ternyata ini bikinan aja. Jadi kayak dibikin sama Rifki Art. Hebat banget. Dia bikinnya 3 minggu katanya untuk scene yang satu ini. Pantes hasilnya bagus banget. Terus inget gak pas lihat scene rumah ini, itu jadi inget sama video klip penyanyi luar negeri. Rumah, terus nyala warna-warninya. Terus part di lorong ini, yang di lorong merah ini tuh ada lampu-lampu kayak di belakang. Lampu-lampu tumbler gitu. Ayo tebak mirip video klip siapa? Bener banget, itu mirip dengan video klipnya Taylor Swift yang judulnya Lover. Dan memang inspirasinya dari situ. Awalnya waktu aku lihat juga, wah ini mirip nih sama Lover. Sampai akhirnya dibenerin sama Nancy Judge-nya. Iya bener katanya gitu. Lanjut. Ini lucu sih menurut aku, kayak ada Edozel sama Atta. Edozel bisa dibilang itu YouTuber lama banget, senior lah sebutannya. Terus Atta, YouTuber yang bisa dibilang baru. Iya gak sih? Baru gak sih? Oh ya, sebelumnya tadi kan rumah tuh kan awalnya. Jadi ngasih tahu nih isi rumahnya gini loh. Terus kenapa konsepnya rumah? Kata Aulion, itu karena 2020 kita kebanyakan menghabiskan waktu di rumah. Termasuk content creator. Bahkan mereka bikin konten juga di dalam rumah. Makanya mereka bikin konsep rumah. Yang pertama ada gamer. Yang aku tahu di sini Dylan Pros juga ada. Terus yang lagi viral di anak-anak gamer itu adalah PS5. Anak gamer pasti pengen banget punya PS5 ya kan. Terus pindah ke beauty vlogger. Nah, pas banget kan warna pink. Terus pas masuk di sini aku tuh langsung di belakang yang punya rambut seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Live Junkie. Ini pada beauty vlogger. Nah, aku ngeliat Andreas Lukita ya namanya. Sebenarnya aku kenal dia ini malah di platform TikTok. Dan ternyata ada juga di sini. Itu artinya Rewind Indonesia. That's why. Kenapa dinamain Rewind Indonesia? Karena ini lintas platform, kata Chandra. Nggak cuma khusus YouTube aja, tapi TikTok ada juga, Instagram mungkin, Twitter, entahlah. Tapi yang aku baru ngeh di sini TikTok dan YouTube. Kalau TikTok tuh dari lagu-lagunya tuh kebanyakan memang dari TikTok sih.
Terus dia juga viral di TikTok pakai bantal yang nutupin badan, terus pakai belt. Pengguna TikTok pasti tahu ya. Sadar gak sih kalau di belakang itu ada beberapa frame yang isinya fotonya langsung kena, wah ini Han Ji Pyong dan Nam Do San, terus di sebelahnya ada One Direction. Why? Kenapa ada One Direction di situ? Kalau menurut aku sih kayaknya waktu bulan kapan ya aku lupa, yang pasti di 2020 juga itu sempet rame banget One Direction di channel YouTube-nya posting 10 tahun One Direction. Jadi kayak orang-orang mikir, wah balik lagi ya, ngumpul lagi ya, bersatu lagi ya. Tapi nggak ada berita lagi kelanjutannya kayak gimana. Cuman waktu itu viral banget, kayak perayaan 10 tahun One Direction. One Direction udah bubar padahal. Terus kalau ini juga dulu rame banget, majang-majang kayak, wah foto di LinkedIn kayak gini, di Facebook kayak gini, Instagram kayak gini, Tinder kayak gini. Kita udah kenal ini siapa aja. Ada, gue lupa, ini Jerome, terus Hansol. Aku ngikutin dia juga. Kalau ini Turah kalau nggak salah namanya ya, yang Instagram ini. Kalau yang Facebook nih aku nggak ngeh nih siapa. Kiri kanan ini ada Han Ji Pyong dan Nam Do San yang viral banget juga, drakor terkenal banget di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Han Ji Pyong dan Nam Do San sampai ada timnya waktu itu ya. Keren banget, ternyata ada lagu BTS Dynamite dimasukkan dalam Rewind 2020 dan diwakilkan dance-nya oleh boyband Indonesia Unity, dan hasilnya tidak mengecewakan, diwakilkan sama Unity dan Step by Step ID. Kalau di part Dance Dynamite ini, ambilan gambarnya itu ngingetin aku sama salah satu scene Black Panther. Pas scene Michael B. Jordan mendatangi bangku kerajaan. Ya, seperti yang kita tahu kalau Chandra Leo tuh suka banget sama film-film Marvel, termasuk Black Panther. Ada Chef Arnold sama Jewish Bros, YouTuber masak, YouTuber makanan lebih tepatnya, atau lebih ngingetin karena di sini kan dia Chef Arnold pakai baju chef ya. Mungkin yang viral juga, yang rame banget juga, pencarian bakat masak, yaitu Master Chef. Tapi aku sempat mikirnya gini, kenapa nggak latarnya dapur ini merah aja ya, biar kayak Master Chef gitu. Cuman pasti mereka punya alasan sendiri ya. Ada banyak yang nggak fokus sama yang di tengah, pasti ngeliatin kiri kanannya. Wah, ada Will Ghost, ada Tan Boy Con, terus juga ada Ken and Gret. Sadar gak sih kalau di tengah itu si Chef Arnold itu udah diganti sama Chandra Leo. Nggak tahu juga sih kenapa. Cuman sebelum Rewind Indonesia 2020 ini dirilis, Chef Arnold itu ada memposting capturean chat dia sama Chandra. Chandra bilang scene-nya Chef Arnold itu harus dipotong karena durasi. Jadi nggak ada scene-nya si Chef Arnold. Pasti bete dong ya kayak gitu. Apalagi denger-denger Chef Arnold itu terbang dari Surabaya ke Jakarta cuman buat syuting Rewind, terus langsung pulang lagi ke Surabaya, katanya sih gitu kalau aku nggak salah ya. Tapi ternyata scene-nya harus di-cut, pasti bete sih sebenarnya. Cuman dia ngebahasnya iya nggak apa-apa, WK. Tapi ternyata nggak di-cut sih, cuman ada part diganti sama Chandra Leo. Dan sampai sekarang nggak tahu sih alasannya kenapa. Kalau kalian sekilas kayak gini sih memang mirip sih ya, nggak ketahuan sih lebih tepatnya. Lanjut. Tan Boy Kun, aku baru tahu dia setelah video dia muncul dari rekomendasi. Dia mukbang ayam goreng dan rapi banget mukbangnya, nggak yang bikin iyo gitu. Karena rata-rata aku pernah nemuin mukbang yang aduh nggak enak banget didengar. Tapi kalau dia rapi loh. Will Ghost, siapa yang nggak kenal Will Ghost, juara Master Chef. Denny Caknan yang terkenal nyanyi lagu-lagu berbahasa Jawa. Oke, masuk ke ruang tengah nih kayaknya, living room. Terus kayaknya ngumpul para content creator atau YouTuber yang biasanya sering ngebahas hal-hal yang horor, mistis, atau kayak ya yang lebih ke misteri-misteri. Yang jelas yang utama ada Nancy Judge, terus ada Jurnalisa, terus ada Philo Sebastian sama Ewing HD. Kalau ini Cinderella, dan yang satunya ini aku lupa namanya, tapi aku ingat banget ini riasan yang dipakai waktu Chandra Leo bikin video klip Aku Bukan Boneka versi Billie Eilish. Terus di partnya Demian, itu kalau kamu pause, itu ada nanti kita cerita tentang hari ini.
Iya bun. Oke, kalau NKCTHI ini memang judul film yang rame banget juga, yang kayak wah filmnya bagus. Aku sendiri belum nonton. Terus ditambahin ya bun, karena sekarang dikit-dikit tuh harus ditambahin bun-bun gitu, kayak anaknya aktif ya bun, anaknya penasaran ya bun, mau kemana bun? Sekarang kayak gitu. Ya ampun, sedetail itu ya. Iya. Ini entah kenapa pas lihat ini aku ingatnya malah Aulion, karena Aulion bikin stop motion kayak gini kan sering banget. Ternyata di sini Bena Kribo, dan Bena Kribo ini juga termasuk konten creator yang lama banget juga, yang awal-awal YouTube, Instagram, the best. Terus di kiri kanannya ini adalah foto dari pemeran yang viral juga di tahun 2020. Ada Butejo, terus ada Emily in Paris, terus ada si pelakor, aku lupa namanya. Terus ada dari pemeran dari 365 Days. Ayo nonton ya filmnya. Terus juga di bagian Bena Kribo ini di shootnya pakai handphone dan hasilnya sekeren ini. Wow. Jadi sekalian ngasih tahu juga kalau kamu niat mau bikin konten pakai gear apapun, mau kamera hebat atau handphone doang, itu juga pasti bisa hasilnya bagus. Mael, Money Heist ini juga rame banget di 2020. Tapi aku sempat bingung Money Heist ada yang megang gitar ya. Ternyata mereka buka topeng. Kita ada In The Music Gram. Terus ini aku ngeh nih sama mukanya Kristo nih, walaupun dia di belakang tapi langsung wah si Kristo. Sama ada Gilang Dirga, sama ada Bimoki dan Leila. Mereka itu ada bikin channel di Gilang. Kalau nggak salah di Gilang ya, yang kayak impersonate suara gitu. Keren kok mereka. Terus ada Aureli, ada tulisan save 20. Seingatku dulu tuh ada deh save 20 itu kalau kita nemu uang 20.000 itu wajib disimpan. Mungkin ini kali ya maksudnya. Atau save selamatkan tahun 2020. Entahlah. Dan juga rame banget bukan dulu ya. Terus juga rame banget di bulan Agustus untuk memiliki uang dengan 75.000. Aku juga punya. Untuk merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Dan tau gak sih, di scene ini aku malah lebih banget kan. Iya, scene-nya tai lalat muncul, mind blown. Aku nyebutnya tai lalat sih, karena memang tai lalat kan ininya. Kalau channelnya mind blown, aku yang mereka ada. Terus ini game yang viral juga di tahun 2020. Walaupun sebenarnya viralnya gak lama-lama banget ya. Aku juga gak main. Nah, Chandra Leo banget nih, rapi di tengah. Ini nih juga ngingetin sama ada salah satu scene di film The Holy Mountain tahun 1973. Film lama sih, ya tapi kayak gini juga ambilannya. Sebenarnya banyak juga film lain yang mungkin ambilannya seperti ini. Nah, pas lihat Denny Sumargo tuh udah ngeh langsung karena ada logo Among Us di sini, pakai topi kayak gini lagi. Bukan gue imposternya, lu imposternya. Orang gue tadi Like Zati, oh I love her. Biasanya ya, yang nuduh yang imposter. Kan gue yang report, nggak mungkin gue imposternya. Jangan-jangan Martin cameo. Terus ini juga ambilannya kayak cepet gitu kan perpindahannya dari Denny ke Fatia, terus ke Denny, terus ke Martin lagi. Kalau lihat ambilannya ini, tau nggak ingetnya apa? Ini ada juga diposting di Instagramnya Chandra kan. Sebelum dia posting juga aku sudah langsung wah ini pasti ngikutin, bukan jiplak ya, tapi kayak terinspirasi dari La La Land. Pasti dong. Aku tuh udah nge-follow atau udah ngikutin Chandra itu dari sekitar 2013-2014. Jadi sedikit banyak tahu apa yang dia suka, film-film yang dia suka dan cara-caranya dia tuh kayak gimana. Jadi pas lihat kayak ambilan ala-ala Black Panther, terus kayak gini kayak La La Land. Tadi terus gue lihat ada yang make. Jadi ini ada adegan matiin mic. Ingat dong, masih dijelasin ya. Pasti tahu kan? Menurut saya, Anda yang imposter. Karin, bangku kosong, ramai juga. Itu waktu Najwa Shihab mau nge-interview Menkes, tapi nggak datang-datang Pak Terawannya. Jadi wawancaranya bangku kosong. Luar biasa.
biasa. Kita nggak bisa bohong ya kalau MLI ini memang juga mewarnain YouTube Indonesia. Ini ngobrol sama Coki Muslim. Indigo hantu. Coki dan Muslim maksudnya. Terus juga ada animasi Nopal. Ini lucu banget juga nih video-videonya, coba kamu tonton nih. Aku yakin banget kalau di part ini kamu pasti ketawa deh. Aku nggak tahu kita ketawa kalau ngeliatin Coki dan Muslim ini apa karena memang benar-benar lucu atau karena kita ngeliatin Cokinya ketawa ya. Cokinya kan ketawa terus kalau ngeliat Muslim ngomong. Lanjut ya. Terus ada Kania Geolive. Saatnya kita fokus. Sesuai nih omongannya dengan dia gitu ya. Kayak omongan serius, omongan politik, omongan yang berat-berat Kania tuh. Ampun Bang Jago, itu juga rame banget ya, apalagi di dunia TikTok. Itu sebenarnya bukan lagu sebelumnya, tapi kayak ucapan-ucapan sautan-sautan orang gitu. Awalnya Ampun Bang Jago itu, kita ngebahas jadi ini, sejarah Ampun Bang Jago. Kalau nggak salah ya, awalnya itu kayak respon yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan komen sotoy atau komen yang songong, kayak misalnya, wah kak barang kamu jualannya banyak banget dan laku, pasti murahan ya, pasti nggak bagus kualitasnya ya. Jadi sautannya kayak ya ampun Bang Jago, bener, atau bukan, jadi sautannya kayak ampun Bang Jago, kami gini ngejelasin gitu. Tapi sekarang kayaknya udah berbalik, malah itu kayak sautan buat orang yang ngasih nasihat yang baik malah dibilang ampun Bang Jago. Aduh, deh. Terus udah bikin lagunya kan. Lanjut. Tarik si Semongko, ada Ria Ricis yang memerankan Aku Bukan Bonekanya KKI. Sedikit kecewa di part sini karena padahal lucunya kalau KKI-nya langsung kan ya. Tapi mungkin KKI-nya nggak bisa. Jadi Ria Ricis. Nah ini lucu juga nih. Terus di sini ada Yudis, ada Usama Harbata. Itu termasuk sama juga Usama tuh, yang ala Arab gitu kondangnya. Terus juga ada Nanda Arshinta. Nah si Fadil sama Pak Mo. Orang-orang malah nggak sama siapa bapak-bapak yang nari di sini. Jadi Fadil sama Pak Muh ini kalau aku itu kenalnya di konten TikTok lagi. Jadi si Fadil ini suka banget ngerjain bapaknya ya si Pak Muh ini, dan orang-orang tuh suka responnya, respon si bapaknya ini kayak Pak Muh lucu deh gitu deh, bapaknya lucu gitu. Ternyata viral setiap video yang berhubungan antara Fadil dan Pak Muh. Fadil ini kalau nggak salah temenannya sama Keanu kan ya. Keanu kok nggak ada? Keanu temenan sama artis sih, jadi nggak diajak. Nggak tahu. Deddy Corbuzier, pemilik channel podcast bisa dibilang terbesar ya di Indonesia. That's why dia duduk di tengah. Dan di sini juga kita bisa lihat settingan panggung dari Rewind 2020. Jadi melingkar gitu, dan ini keren banget sih, banget warna-warninya rapi gitu. Dan di Om Deddy-nya di tengah nih. Terus di sekitaran itu juga YouTuber siapa aja, ada Ikut Story, ada MIC, terus juga ada Last Day Production, diwakili oleh Papa dan Guntur, yang YouTuber lama juga, dan karena mereka tuh nggak acak-acak bagus. Terus ada Grita sama Vidi Aliano, karena Vidi sekarang juga buka podcast kan di channelnya. Nah, pengambilannya di sini, karena aku tahu yang ada director Chandra Liao dan aku udah follow dia lama banget, jadi kayak sedikit banyak tahu kesukaan dia, termasuk ambilan-ambilannya ini mirip dengan film apa ya, gitu. Kayak tadi tuh mirip dengan Black Panther. Nah ini sama juga nih ambilannya waktu kayak di Among Us tadi, kayak cepet gitu. Dan aku suka banget di sini, aku penasaran banget, sangat penasaran Chandra itu kayak gimana ini ngedirect talent-talentnya ini biar kayak pas gitu loh. Dia kan pas kan nyanyinya tadi sama lagunya, terus kayak biar mereka ngerti itu kayak gimana gitu. Aku penasaran banget, semoga Chandra bikin behind the scene versi dia. Aku nunggu. Terus disambung dengan 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Permainan lampunya Chandra Leo banget, kayak di video-video di channel dia. Di sini ini ada Kaira Naida. Ini scene part sedih. Dan di kiri kanan ada Ferry dan Jovi. Yang satu kayak badai, yang satu kayak kebakaran. Yes. Memang waktu 2020 itu cukup banyak bencana yang terjadi di Indonesia ya. Apalagi COVID. Oh my god. Oh ya, untuk Ferry Irwandi, nggak ada salahnya deh kamu mampir ke channelnya dia. Jujur aku baru tahu dia setelah di Rewind Indonesia dia bikin BTS-nya, terus ngeliat video-videonya yang lain juga. Dan Ferry Irwandi, oh my god, video kamu tuh keren-keren semua banget. Kok bisa sih viewsnya nggak sebanyak yang lain, kayak puluhan juta gitu. Bagus banget loh video-video dia, dan cara dia ngejelasin juga bagus, padat. Kamu mampir aja ke channelnya dia ya.
Terus kayak ada banjir masuk, kayak seolah-olah actingnya Kaira tuh bagus juga di sini. Ferry sama Jovi kayak wah kita nggak ada harapan, kita udah end game. Ngomongin soal end game, pas banget di scene ini juga Chandra Liao terinspirasi dari scene-nya end game juga. Makanya pas di bagian Kaira ngerasa ada orang di belakang, dia nolehnya ke kiri kan. Ingat nggak part dimana Captain America Cap on your left, sebelah kiri. Ternyata ada 3 datang, yaitu Black Panther sama adeknya sama juga pengawalnya. Aduh aku lupa namanya tapi aku tahu kok yang satu itu main Walking Dead. Mau apa sih? Persis kan mirip kayak 3 utama gitu. Terus ada Nancy Judd sama sang director Alion, kenapa masker kamu miring? Why? Aku sedih. Hashtag nyalakan Indonesia. Untuk pertama aku baca ini, aku kira ini hashtag yang dibikin oleh para kreator Rewind Indonesia 2020. Tapi ternyata ini hashtag dari sponsornya, yaitu OCBC NISP. Yeay, OCBC hebat. Aku salut banget sama OCBC. Hanin yang bawa juga, jadi kayak bagus banget lah. Hanin yang nyanyi. Dan kebetulan musiknya ini, bukan kebetulan ya, dan musiknya ini juga yang nge-compose selain Eka, itu ada Alfie Rap sama Ananta. Jadi kayak ini perpaduan komposer yang great banget. Nah, ini juga mewakili momen di 2020 ketika pandemi, ada banyak banget acara pernikahan yang diundur bahkan batal, kalaupun dipaksain dijalanin ya terpaksa harus online gitu, teman-temannya menyaksikan online. Nah, ini terwakilinya di sini. Ini juga ketika harusnya lulusan atau sarjana merayakan kelulusan pakai baju toga yang biasa kita di gedung, yang biasanya rame-rame sama keluarga sama teman-teman, tapi ternyata harus online. Oh, gue sedih ya. Call me lebay, tapi ketika part ada yang pakai APBD terus kayak ceritanya ngubungin apa sih keluarganya gitu, sedih banget. Gue lebay banget ya, karena aku nggak bayangin mereka itu kalau misalnya pisah sama keluarga terus harus video callan aja bisa. Tapi ada satu nih yang lucu, aku pikirnya ada kesalahan, tulisannya sini kan video merah disilang, tandanya videonya nggak nyala dong. Kalau video nggak nyala kan nggak bisa ya kontak-kontakan. Ternyata oh iya benar, kalau videonya di merah atau disilang kayak gini tandanya yang dari kitanya nggak muncul. Ya bener sih, di sini si mas-mas APD-nya nggak muncul, di sini cuma monitoring sama anaknya. Oke. Aku coba nenangin diri. Ini sedih banget karena ini part sedih menurut aku. Oke, fun fact, jadi pas ada scene Agung nggak bisa muncul, itu aku langsung yang, hah? Agung? Kamu masih ada? Kamu masih hidup? Kamu masih hidup? Kayak saking senengnya aja sih ngeliat, karena ini yang jarang banget upload video YouTube. Terus kali upload memang selalu keren sih. Dan ini part keren banget juga, Sarah Fazira, Lati, dan makeupnya Sarah Fazira di sini juga dibikin mirip dengan makeup yang pernah viral itu dengan lagu Lati ini. Begitu deh. Oke. Terus ada tarian-tarian di belakang gitu. Wah gila. Aku di sini langsung kayak merinding, kayak wah gila keren banget Eka. Gabungin Lati sama How You Like That-nya Blackpink. Itu keren banget. Pasti kamu juga ngerasain merinding langsung ketika denger Lati digabung sama How You Like That. Itu kayak wow banget. Aku tuh langsung merinding waktu dengarnya, dan aku tuh berkali-kali di part itu kuulang pas udah selesai nonton aku mau dengerin part itu lagi gitu. Dan di situ muncul juga ada Pink Panda untuk nge-cover dance-nya How You Like That Blackpink. Tentu saja tidak mengecewakan karena gak usah diraguin lagi deh kalau Pink Panda kalau nge-cover dance Korea itu keren banget. Nah, ketika part di sini, ini kan flashback dari YouTube 10 tahun ke belakang. Tau gak aku ingatnya apa? Aku ingatnya itu sama YouTube Rewind 2015 luar negeri. Itu yang aku kasih lihat persamaannya.
lumayan mirip kan, jadi kayak wah ini YouTube Rewind 2015 kayak gini nih dulu. Dan memang YouTube Rewind 2015 itu puncak-puncaknya YouTube Rewind terbaik waktu itu, karena ketika YouTube Rewind 2016, 17, 18 sampai 19 itu sudah lumayan banyak dapat kritikan, udah dislike-nya udah mulai banyak, terus kayak udah orang-orang tuh kayak kok kayak gini sih YouTube Rewind kayak gitu. Padahal sih sebenarnya YouTube Rewind dari YouTube-nya itu udah ngusahain yang terbaik sih. Tapi yang namanya netizen ya yang tiap hari tambah banyak, terus juga keinginannya terus bertambah. Jadi kayak maunya yang lebih lagi. YouTube Rewind-nya juga bingung. Ini maunya kayak gimana lagi, sampai terakhir di 2019 mereka bikin cuman kayak video dengan like terbanyak, video dengan view terbanyak, video dengan subscriber terbanyak, kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka bikin kayak ala on the spot gitu, dan habis itu mereka bisa dibilang ngambek kayak udah kami nggak mau bikin lagi gitu, serah kalian deh gitu. Aku jadi inget waktu dibahas sama Agung Hapsah, tipe yang apa ya, selalu di tengah. Jadi sadar nggak sih kayak pintunya di tengah, terus anak kecilnya di tengah, terus knop pintunya di tengah, terus juga si Jovi sama Andovi dipisahin sama garis tengah merah dan hitam. Terus knop pintunya di tengah lagi, anak kecilnya di tengah lagi, terus pintu merahnya di tengah. Chandra Liao tuh hebat banget ya kamu ya. Bagus, ini karya kamu yang hebat banget nih. Jadi ini kayak mewakilin kayak Skin Indonesian 24 memang benar-benar keluar dari YouTube, memang benar-benar say goodbye to YouTube. Directed by Chandra Liao dan Aulion. Yeay, hebat banget. Initiated by Andovi, Jovial, Chandra Nesi, dan Aulion. Nyala, OCBC NISP with you. Nah, ini yang aku suka banget juga karena mereka ini kan dapat sponsor dari OCBC. Tapi dari awal video sampai akhir video itu nggak kentara banget gitu loh, yang ini OCBC loh yang sponsorin. Even logo OCBC-nya tuh aku nggak nemu sih ya dari awal video sampai akhir, kecuali di terakhir ini. Cuman hashtagnya aja kayak nyalakan Indonesia, sama yang terakhir ini nyala OCBC NISP hashtag TAYTB. Tau nggak TAYTB? Hashtag TAYTB adalah tak ada yang tak bisa. Bagus ya? Ini juga part favoritku dari semuanya, yaitu kredit. Karena di sini kayak aku tahu siapa aja yang bekerja di situ, dan kayak gue pengen ketemu orang-orang di sini, kayak hebat banget cuy. Komposernya bener kan tadi Eka, Nanta sama Alfi. Kayak sponsorship Andovi, Bram sama Ruth. Aku tuh langsung wah Andovi hebat banget, kamu dapat sponsor OCBC, hebat. Dan OCBC juga hebat banget, mau terbuka untuk ngesponsorin Rewind Indonesia. Terus pemilihan cast-nya yang cewek garis kecil tadi, Vanessa Lauren, aku cari YouTube dan sepertinya dia bukan YouTuber. Itu pemilihan yang tepat juga menurutku, karena pertama si gadis kecilnya itu menurut aku Indonesia banget, nggak yang sok dibule-bulein. Biasanya cari yang wah harus yang bule atau yang Korea banget. Menurutku tuh Indonesia banget gadis kecil itu. Terus dia juga bukan YouTuber tapi sebagai penonton kalau dilihat. Oke, itu tadi sebenarnya bukan reaksi ya, cuman kayak kita ngebedah dan tebak-tebak ini scene mewakilkan keviralan di 2020 yang mana ya. Kalau reaction tuh udah lewat sih, karena aku udah nonton ini berkali-kali saking sukanya, kayak wah keren banget. Keren banget pokoknya. Pas part-part terakhir itu kayak udah mengendalikan agar tidak menangis. Jangan nangis, jangan nangis. Malu sama monitor. Udah itu tadi aja ya. Yaudah, itu dulu video kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Udah subscribe belum? Kan di awal udah diingetin subscribe, like, dan komen juga ya. Dan jangan lupa untuk di-share juga ya. Thank you, bye.